Firman Tuhan pada siang hari ini yang berbicara tentang hari kedatangan Tuhan bagaikan pencuri pada malam hari. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, arti pencuri di malam hari diandaikan Tuhan sedemikianlah kedatangan Kristus. Itu menggambarkan betapa kedatangan Tuhan itu datangnya secara tiba-tiba. Datangnya secara tidak disangka-sangka. Datangnya tidak terduga. Kadang saya berpikir kenapa Tuhan tidak jelas memberikan jamnya, waktunya, termasuk juga minitnya sekalian. Karena ini merupakan satu momen yang sangat bersejarah. Bagaimana kedatangan Tuhan yang kedua kali yang digembor-gemborkan oleh nabi-nabi dan orang-orang kudus. Maka selayaknya lah setelah saya pikir-pikir, Tuhan menjelaskan secara detail kapan dia datang dan di mana dia datang persisnya, jam berapa, menit keberapa dan detik keberapa. Sebab dengan ia beritahukan minimal orang akan mewaspadai. Tetapi Alkitab dari awal sampai kepada akhir, kalau saudara baca, tidak ada perkataan-perkataan di Alkitab yang dengan gamblang berkata bahwa hari kedatangan Tuhan pada jam ini, hari ini, tanggal ini, bulan ini, tidak ada. Saya langsung berpikir-pikir kenapa? Sehingga saya mulai mendapatkan satu pengertian. Kalau seandainya dibuat Tuhan secara detail terperinci kedatangan Tuhan, baik waktunya, harinya, tanggalnya, bulannya, termasuk menit detiknya, saya melihat banyak orang-orang nantinya tidak lagi mengikut Tuhan. Alasannya apa? Sekarang aja kalau Tuhan berkata kedatangannya seperti pencuri malam. Tujuannya apa? Supaya kita takut. Supaya kita sungguh-sungguh memperhatikan kedatangan Tuhan itu. Supaya kita berjaga-jaga. Tujuannya itu saudaraku. Supaya siapapun yang mendengarkan firman Tuhan dengan berkata aku datang, sesuatu yang tidak engkau duga-duga. Aku datang seperti pencuri malam, sesuatu yang tidak terstruktur bagi saudara. Orang-orang yang mendengar ini pun saudaraku sampai hari ini masih banyak orang yang tidak mau tahu dengan bersekutu dengan Tuhan. Itu sebabnya banyak kita dengarkan, ya udahlah nanti setelah tua. Saya sakit-sakitan saya bertobat. Kalau sekarang ya udahlah, nikmati dulu hidup ini. Dia yang tidak tahu hari kedatangan Tuhan pun sanggup dan mau berkata sedemikian rupa, apalagi yang kita sudah tahu. Ya udah, masih ada kesempatan 1 minggu lagi. Masih ada kesempatan 6 hari lagi. Masih ada kesempatan 5 hari lagi. Nanti pada hari H saja saya akan bertobat. Karena mereka tahu Allah itu Maha Pengasih. Kemurahan Tuhan bisa mengampuni semua dosa. Maka ini hari kau bertobat, ini hari kau masuk di Firdaus. Sehingga mereka akan berkata, yaudah nanti saja. Kalau sudah dia tahu kapan tanggal menitnya Tuhan datang, maka orang tidak mau lagi bersekutu dengan intim dengan Tuhan. Karena naluri manusia ini adalah naluri yang mau enak, yang mau nikmat. Apapun harus dikerjakan supaya nikmat, supaya enak, supaya sejahtera. Bahkan melakukan dosa pun mereka melakukan itu saudaraku. Supaya apa? Supaya merasa dia suka cita, nikmat, enak. Semua yang enak-enak itu yang dipikirkan oleh manusia. Sehingga mana mau lagi manusia yang namanya pikir saya? Mana mau lagi orang-orang percaya, walaupun itu orang percaya yang takut akan Tuhan, yang mau menderita. Mereka akan mengambil timing yang tepat. Oleh sebab itu, saya merasa bersyukur kalau umpamanya Tuhan ini tidak menyatakan secara jelas, secara gamblang jam, hari, tanggal kedatangan Tuhan. Dan ia berkata, ia datang pada waktu
sesuatu yang tidak diduga. Makanya kata yang di peranginan jangan turun lagi. Yang pada saat itu hamil katanya akan menderita, pasti akan mengalami siksaan aniaya. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, kalau sedemikian rupa apa yang harus dikerjakan oleh anak-anak Tuhan? Kita tahu Tuhan datang pada hari yang kita tidak tahu, pada waktu yang kita tidak duga, pada waktu hari yang kita tidak mengerti, tidak pahami kapan datangnya. Oleh sebab itu firman Tuhan ini mengajarkan saudara supaya berjaga-jaga, supaya bersiap sedia kapanpun waktunya. Seakan-akan Alkitab ingin berkata, tidak perlu kau tahu kapan waktunya, di mana Tuhan datang, tetapi yang jelas kamu harus dari sekarang bersiap siaga. Kamu dari sekarang harus berjaga-jaga. Tidak urusan kapan datang, tapi yang menjadi urusan adalah kamu harus berjaga-jaga kapanpun Tuhan datang. Makanya Alkitab berkata, berbahagialah seorang hamba yang didapati tuannya sedang berjaga-jaga manakala tuannya datang pada malam hari. Saudaraku, ada beberapa hal yang mau kita kerjakan sebagai pribadi yang berjaga-jaga, sebagai pribadi yang bersiap sedia kapanpun Tuhan datang menurut persiap kita. Coba dibaca Matius pasal yang ke-24 ayat 37 dan 39. Siapa yang menemukan lebih dahulu langsung dibaca. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, sikap kita sebagai orang percaya menyikapi firman Tuhan ini yang datang secara tiba-tiba, supaya saudara sebagai orang yang kategori bersiap sedia, berjaga-jaga, maka yang pertama sekali saudara harus membangun bahtera saudara. Saudara harus seperti Nuh, yang kata firman Tuhan pada saat itu sebelum air bah datang, maka orang pada waktu itu kawin dan mengawinkan, makan dan minum. Ada pesta pora, ada sukacita, ada hura-hura. Dan itu merupakan satu kebiasaan pada zaman itu. Tetapi hanya ada satu keluarga yang pada saat itu tidak mengikuti budaya itu. Orang sibuk makan minum, orang sibuk kawin dan mengawinkan. Tetapi Alkitab berkata selama sekian ratus tahun mereka konsisten membangun bait suci, membangun bahtera. Saudara tahu bahtera itu bukan bahtera yang didesain oleh Nuh. Tetapi Alkitab berkata, Allah sendiri yang berkata kepada Nuh, supaya beginilah lebarnya, begini tingkatnya, beginilah terperinci panjangnya, ada kamar-kamarnya, ada tingkat 1, 2, dan ada di bawah, ada di tengah, ada di atas. Saudara tahu bahwa waktu Allah berkata kepada Nuh, tidak berbicara sekali untuk seterusnya, tidak. Karena dulu tidak ada komputer yang menginput semua data-data database ini. Karena ini merupakan satu pembangunan yang terperinci, termasuk bahan-bahannya dari kayu ini, termasuk juga incinya, termasuk juga tingginya, semua, termasuk binatang-binatang yang bisa masuk berapa pasang, binatang-binatang yang tidak bisa masuk berapa pasang. Itu semua diatur, saudaraku. Dan itu memerlukan persekutuan yang intim, saudaraku. Tidak sekali Allah berbicara kepada Nuh, langsung selesai, langsung dimasukkan kepada komputer, database, langsung apapun dikerjakan lewat komputer. Tidak. Nuh selalu mendengar, Tuhan, kami sudah sampai seperti ini pembangunan kapal. Apalagi yang kamu ingin katakan tentang pembangunan ini? Maka bangunlah ini terdahulu, dibangun. Sampai ratusan tahun. Saudaraku, saya ingat 120 tahun membangun kapal yang sedemikian besarnya, saudaraku. Tanpa ada alat-alat modern pada waktu itu, alat-alat yang canggih. Semua dikerjakan secara manual, saudaraku. Dan itu membutuhkan persekutuan dengan Tuhan yang intim, saudaraku. Saat orang lupa akan Tuhan, saat orang tidak peduli bersekutu dengan Tuhan, saat orang lebih masuk kepada yang namanya hura-hura,
yang namanya pesta kawin dan mengawinkan. Mereka lupa bersekutu dengan Tuhan. Berkali-kali lu berkata sebentar lagi akan datang hari H. Tetapi mereka abai. Mereka berkata, oh engkau seperti orang gila, membangun kapal di atas bukit. Di mana kamu? Tuhan yang mana yang mengajar itu? Tuhan yang mana yang menyuruh itu? Saudaraku, mereka tidak mau tahu dengan anjuran Nuh, saudaraku. Mereka asik yang namanya kawin dan mengawinkan. Mereka asik hura-hura, saudaraku. Tetapi Nuh ini, saudaraku, dengan konsisten dia bersekutu dengan Tuhan, dan konsisten dia melakukan yang namanya firman Tuhan. Dia konsisten bersekutu dengan firman Tuhan, konsisten dia melakukan firman Tuhan. Inilah orang-orang yang berjaga-jaga. Puji Tuhan. Kalau saudara mau ikut dalam gelombang pengangkatan, kalau saudara mau ikut dalam gelombang penjemputan oleh anak manusia itu, yaitu Yesus Kristus di awan-awan, maka saudara harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga dengan apa? Berjaga-jaga dengan bersekutu intim dengan Tuhan dan melaksanakan semua firman Tuhan yang diajarkan Tuhan kepada saudara. Itulah yang dikerjakanmu. Hari-harinya mendengarkan suara Tuhan berbicara, Tuhan berkata, tambahkan lagi, panjangnya sekian. Bawa binatang-binatang itu. Pertama binatang ini dulu, kedua binatang ini dulu, ketiga binatang ini. Itu semua adalah merupakan proses persekutuan Nuh dengan Tuhan. Jadi kalau saudara ikut terangkat, saudaraku di surga, saudara ingin masuk dalam semua janji Allah, maka sebagaimana firman Tuhan berkata, maka kita juga harus seperti Nuh yang membangun bahteranya oleh karena Tuhan yang menyuruh memerintah itu. Dan waktu Tuhan menyuruh memerintah, tidak sekali, tetapi sampai ia masuk, Tuhan yang menyuruh. Kalau saudara baca firman Tuhan, maka Tuhan yang menyuruh Nuh dan keluarganya masuk, dan Tuhan yang menutup palka daripada kapal itu. Selama 120 tahun. Ya. Selama itu kan Nuh bersekutu dengan iya. Selama itu kan Nuh mendengarkan firman Tuhan, iya. Selama itu kan tidak ada sedikit bolong, tidak. Karena apa? Karena hasilnya adalah kapal bahtera yang begitu besar itu. Itu dibangun secara terperinci. Kayunya harus kayu gofir, harus diambil dari sana. Maka sekian hasta tingginya, sekian hasta lebarnya, harus bertingkat-tingkat, harus berkamar-kamar. Bahkan dibikin di mana, tingkat mana tumbuhan, tingkat mana yang namanya binatang, tingkat mana yang namanya manusia. Itu yang pertama. Oleh sebab itu, saudaraku, Matius pasal 24 ayat 37 itu dengan jelas berkata bahwa kedatangan Tuhan sedemikian rupa, makanya berjaga-jagalah. Itu sebabnya dikatakan nasihat supaya berjaga-jaga. Itu perikopnya. Yang kedua, coba dibaca Matius pasal yang ke-25 ayat 6 dan 13. Salah seorang membaca bagi kita Matius pasal yang ke-25 ayat 6 dan 13. Demikian firman Tuhan. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya.
Puji Tuhan. Sebab itu berjaga-jagalah kamu, karena engkau tidak tahu hari maupun saatnya, kata firman Tuhan. Jadi perikop ini berbicara tentang supaya saudara berjaga-jaga. Jadi ada 5 gadis yang bijaksana dan ada 5 gadis yang bodoh. Gadis yang bodoh ini memiliki pelita tetapi minyaknya sedikit. Sementara gadis yang bijak ini memiliki pelita tetapi minyaknya full. Bahkan punya persediaan dibuli-buli, saudaraku. Dan perempuan-perempuan ini pada tradisi di Timur Tengah, kalau mempelai laki-laki ingin masuk kepada mempelai perempuan, maka mereka biasanya dengan iring-iringan rombongan-rombongan, saudaraku, dan sampai tengah malam. Nah, untuk itu maka akan ada pengiring-pengiring mempelai laki-laki ini, perempuan-perempuan. Dan kebetulan firman Tuhan ini mengajarkan ada 10 perempuan itu. Mereka sudah diplot oleh pemimpin pesta. Nanti mempelai mau datang, maka siap sedia di sini sebagai pengiring-pengiring. Dan pengiring-pengiring ini dibekali dan dikatakan kamu harus membawa pelita karena perjalanan malam. Makanya supaya mengiringi mempelai laki-laki ini masuk ke rumah mempelai perempuan untuk mengadakan pesta ucapan syukur di sana, maka mereka akan membawa yang namanya pelita mereka masing-masing. Dan setiap pelita ini akan menerangi iringan-iringan ini, saudaraku. Tetapi Alkitab berkata mungkin sedikit agak delay, mungkin sedikit agak terlambat. Maka banyak di antara mereka hampir kehabisan minyak. Dan mereka berkata, berikan sedikitlah minyakmu sama saya, pelitaku hampir padam. Maka mereka ini berkata, oh tidak, mereka ini bukan orang-orang yang pelit. Jangan sampai nanti ada di umat Tuhan di tempat ini, sesuai dengan firman Tuhan diajarkan oleh Pak Pendeta, jangan kasih minyak. Besok-besok saudaramu, saudara tiba yang menggoreng cabai atau saudara jual minyak ni, sehingga saudara berkata, arang boy firman Tuhan berkata tidak dikasih minyak. Bukan itu, saudaraku. Tetapi orientasi mereka ini adalah, kalau saya nanti tertinggal, kalau saya nanti tidak ikut, maka jamuan pesta itu juga saya tidak ikut. Maka pintu akan ditutup. Maka buat apa saya di sini berjaga-jaga? Makanya supaya jangan sampai kita tertinggal, maka orang-orang yang bijaksana dibuat polteng pelitanya, dibuat juga dibuli-buli minyaknya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, orang yang berjaga-jaga adalah orang yang mempersiapkan diri manakala mempelai datang, maka dia ada dan on. Itulah orang yang bijak. Tapi orang yang tidak mau tahu, orang tidak peduli, orang yang anggap enteng. Tahu tuh keluarga mana yang bikin pesta hajatan malam-malam begini? Enggak ada apa waktu yang lain. Terganggu mulu, terganggu ini itu. Ya udahlah, kalau memang kita ditugaskan untuk menjadi pengiring-pengiring, ya udah, dibuat aja apa adanya. Ada orang seperti saudaraku, menantikan mempelai itu 5 gadis yang bodoh ini tidak mempersiapkan diri dengan baik. Saudara mau ke surga? Amin, saya mau. Siapa yang mau diberkati? Oh haleluya. Siapa yang mau dipelihara oleh Tuhan? Lumbungmu dipelihara oleh Tuhan, ternakmu dipelihara oleh Tuhan, rumah tanggamu dipelihara oleh Tuhan, kesehatan, kemakmuran, luar biasa, melimpah, semua tunjuk tangan. Tapi pikirlah sini, tunggu dulu lah kalau sudah seperti itu ceritanya. Saudaraku, antara hak dan kewajiban itu harus balance. Kalau pengkhotbah sebelah berkata, kalau hadiahnya tidak besar, maka tidak perlu perjuangan yang besar. Kalau memang hadiahnya surga yang kekal,
tempat kesenangan selama-lamanya di surga itu sesuatu yang indah, yang tiada tara bandingannya di bumi ini. Tapi saudara ingin ke sana dengan model yang seperti ini, dengan model yang tidak mau tahu, dengan model 5 gadis yang bodoh tadi, yang tidak mempersiapkan diri dengan baik. Saya nggak tahu mereka ini nanti adalah orang-orang yang menjelang hari kedatangan Tuhan. Mereka tahu sudah dekat karena sudah ada aba-aba, mempelai sudah datang, songsonglah dia. Teret, mungkin 1 kilometer. Mempelai sudah datang, songsonglah dia. Sehingga mereka bergegas-gegas, sudah dinyalakan pelitanya, dilihat minyaknya sudah banyak, masih banyak. Tapi yang 5 ini, minyakku tinggal sedikit. Kalau saya paksakan nanti minyak yang sedikit ini, maka di perjalanan kita akan padam. Karena tidak cukup untuk sampai ke rumah pesta, ke tempat mempelai perempuan. Sehingga mereka meminta. Saudaraku, Alkitab berkata, dari timur ke barat akan banyak nanti teruna-teruna mencari dan mengejar yang namanya firman. Mereka merasa haus dan perlu firman, maka mereka mencari-cari, bahkan membeli pun mereka rela. Tetapi Alkitab katakan suatu waktu nanti firman ini akan diangkat dari muka bumi ini, dan mereka tidak menemukannya. Inilah gadis yang bodoh tadi. Sehingga mereka keluar mencari-cari tempat untuk membeli minyak. Saya tidak tahu ketemu apa tidak ketemu. Yang jelas adalah waktu mempelai datang, mereka yang siap sedia, mereka yang punya pelita, yang minyaknya banyak, yang pelitanya hidup, yang mengiring-iringi. Kalau pelitanya mati, buat apa? Apa gunamu di situ? Toro-toro ulu, usah mau lau, tak perlu toro ulu. Kan begitu kata mempelai laki-laki. Ayo bisa nulis pengaruh lainmu. Nah seorang pelita mengambil dada. Saudara coba berpikirlah logis. Kalau umpamanya mau hadiah kipas angin, ya tidak perlu bersusah payah. Cukup iseng-iseng pergi ke sana, bisa dapat kipas angin. Apalagi muku. Istri saya sering dapat muku. Hanya joget-joget saja begitu. Waktu apa namanya itu dari kantor. Dapat apa istri saya ini? Dari tambang tak apa. Ya itulah hadiahnya. Tapi untuk yang namanya surga, kita harus mempersiapkan diri. Amin. Persiapkan diri. Dengan apa? Minyak yang penuh. Coba dibaca Imamat pasal 24 ayat 1 dan 4. Minyak itu apa? Imamat pasal 24 ayat 1 dan 4. Imamat pasal 24 ayat 1. Salah seorang menemukan, langsung dibaca saja. Kasih dalam nama Yesus. Sebentar saya akan terangkan mengenai tabernakel. Tabernakel ini memiliki 3 ruangan. 1 ruangan halaman, 1 ruangan suci, dan 1 ruangan maha suci. Ruangan maha suci itu adalah ada tabut dan mezbah dupa. Tabut ini, tabut perjanjian, ada 3 benda di sana. Yang pertama, buli-buli berisi manna, dan 1 tongkat harum yang berbunga. Ya, 1 lagi Taurat. Dan di ruang suci itu ada 2 benda. 1 kandil dengan pelita-pelitanya, dan 1 meja roti pertunjukan. Dan ada roti 6 satu sisi dan 6 satu sisi lagi. Kebetulan saya dulu mengajar tabernakel. Benar di mau Injil tetap doa tetap menarik. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, kaki dian ini atau kandil ini itu selalu harus diisi pagi dan petang oleh imam. Minyaknya itu harus minyak zaitun. Jadi pagi
diisi minyaknya, petang diisi minyaknya supaya apa? Supaya kandil itu tetap menyala. Jadi sekarang ini minyak dan kandil itu, Alkitab katakan bahwa kamu adalah terang dunia. Gereja Tuhan itu adalah terang dunia. Dan gereja itu tidak akan bisa menyala terus jika tidak ada minyak, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman, kata Yesus. Dengan apakah Yesus menyertai orang-orang percaya? Dengan rohnya. Sehingga Tuhan berkata, aku mengutus rohku kepadamu, pada ayat yang lain. Nah, oleh sebab itu, maka sebagai umat-umat Tuhan, gereja Tuhan yang siap sedia, gereja Tuhan yang kapabel, gereja Tuhan yang memperlengkapi dirinya menjadi gereja yang tetap menyala, menjadi gereja yang tetap terang, itu harus memiliki yaitu Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Jika tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan gereja, maka gereja itu akan menjadi suam-suam kuku. Gereja itu akan menjadi hambar. Gereja itu tidak menarik. Gereja itu tidak akan membawa berkat, tidak akan memberikan asupan gizi yang kuat untuk pertumbuhan iman percaya kita. Nah, oleh sebab itu harus ada minyak, saudaraku. Dengan adanya minyak ini, maka pelita itu terus menyala, terus menyala. Itulah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus dalam Yohanes pasal yang ke-16 katanya, Roh itu adalah roh kebenaran yang menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Kebenaran itu terang. Sehingga saudara, sering sekali kita menemukan orang-orang percaya di tengah jalan mundur. Orang-orang percaya di tengah jalan tidak percaya. Di tengah jalan tidak lagi berharap. Di tengah jalan tidak lagi excited mengikut Tuhan. Oleh karena persoalan masalah, persoalan-persoalan yang lain. Dan macam-macam persoalan. Pelitanya mulai padam. Karena apa? Tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, dia akan tetap menyala. Ada masalah persoalan, tidak akan membuat perubahan pada substansi orang percaya. Karena ada Roh Kudus yang diam dalam hidup orang percaya itu. Saudaraku, dalam kitab Wahyu dikatakan, maka kepada perempuan yang melahirkan anak itu, maka anak itu katanya setelah lahir diangkat katanya ke hadapan Bapa, dan perempuan itu diberikan sayap burung najar, dan dia terbang katanya di padang gurun, terpelihara selama 3,5 tahun. Saudara tahu apa yang maksud dengan sayap burung najar? Sayap burung najar itu gambaran daripada Roh Kudus, saudaraku. Roh Kudus yang memelihara saudara, Roh Kudus yang merawat saudara, Roh Kudus yang menjagai saudara, ya Roh Kudus yang memperlengkapi saudara. Saudaraku kekasih dalam nama Yesus. Yang ketiga, saudaraku, jadilah menjadi benih gandum. Coba dibaca Matius pasal 13. Berjaga-jaga di dalam nama Yesus Kristus. Maka berjaga-jaga di sini kata firman Tuhan. Kita harus seperti biji gandum yang ditanam oleh Tuhan. Yesus memberikan perumpamaan bahwa biji gandum itu disemai, tetapi waktu bertumbuh biji gandum itu, maka nampak juga yang namanya lalang. Kalau saudara mengamati antara gandum dan lalang, kalau dia belum berbuah, maka nampak sekilas gandum dan lalang itu mirip sekali. Yang menjadikan antara gandum dan lalang ini berbeda jelas pada saat gandum ini berbuah. Kalau sepintas saja kita melihat, maka kita akan menemukan ada kemiripan. Tetapi para murid-murid ini dalam perumpamaan ini melihat bahwa ada lalang di antara gandum, dan mereka berkata, maukah Tuhan
supaya saya mengambil, mencabut yang namanya lalang itu. Dan Alkitab katakan, Tuhan itu berkata, biarkan di situ mereka bertumbuh bersama-sama sampai nanti mereka besar dan nanti gandum akan dipanen, maka lalang akan dipisahkan. Dan Alkitab berkata dalam penjelasan tentang perumpamaan lalang dan gandum ini, maka malaikat-malaikat nanti pada akhir zaman akan mengadakan penuaian, dan lalang-lalang itu akan dikumpulkan dan dibuang dan dimasukkan ke perapian. Sementara gandum itu akan dikumpulkan dan dimasukkan kepada yang namanya lumbung-lumbung daripada Tuhan itu. Jadi kita diminta Tuhan seperti biji gandum. Biji gandum ini saya perhatikan dari beberapa literatur, tinggi karbohidrat, tinggi serat, ada protein, dan berbagai macam-macam yang baik yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, dalam Filipi pasal yang keempat ayat 5 berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, oleh sebab itu Tuhan inginkan semua orang percaya harus menampakkan, menunjukkan kebaikan hatinya kepada siapa saja. Mazmur pasal yang ke-90, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara tahu, orang yang bijaksana yang menghitung hari-hari mereka, setiap kali bertambah usia, maka berkuranglah waktu mereka di bumi ini, dan semakin dekatlah mereka dengan akhir zaman. Oleh sebab itu, maka kita harus belajar menghitung hari-hari kita. Semakin dekat, semakin dekat. Kalau Bapak Sinto kita sering berkata, sudah pukul 5 katanya. Sudah pukul 5 itu artinya usianya sudah mendekati senja. Kalau usia sudah mendekati senja, tidak boleh tidak bisa dipungkiri sudah mendekat kepada, walaupun sebenarnya usia 8 bulan, usia 1 tahun, 2-3 tahun juga bisa dipanggil oleh Tuhan. Tetapi pada prinsipnya secara alamiah, kalau usia-usia seperti itu, maka sudah mendekati. Dan Alkitab katakan diajar menghitung hari-hari. Artinya kalau memang bertambah usiamu, tambahkan juga lah kapasitasmu. Bertambah usiamu, tambahkan juga lah kasihmu. Bertambah usiamu, tambahkan juga lah apa yang baik yang perlu kamu kerjakan. Karena apa? Karena sudah dekat akhir zaman. Saudara pernah mendengarkan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Bendahara yang tidak jujur ini